warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, siapa yang mau membantu Ibu untuk membaca doa pada pagi hari ini? Saya, Ibu. Ya, baik. Silahkan Mbak Putri. Baik, teman-teman. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih Mbak Putri. Nah, teman-teman, anak-anak, sekarang Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Mbak Putri hadir. Hadir, Ibu. Mbak Kinanti hadir. Hadir, Ibu. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Berarti hari ini tidak ada yang sakit. Nah, anak-anak, kita harus bersyukur karena hari ini kita masih diberi kesehatan sehat walafiat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, yuk kita sekarang yang menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu ya. Ayo, siapa yang ingin memimpin lagu? Saya, Bu. Ya, ayo Mbak Kinanti silahkan. Baiklah, teman-teman. Marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban Pancasila untukmu, negara, dasar rakyat adil makmur serta pribadi bangsaku, ayo maju, maju. Ya, terima kasih anak-anak. Nah, sekarang anak-anak masih ingatkah kalian dengan pembelajaran kemarin? Ayo, siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, ayo Mbak Putri silahkan. Kemarin itu kita membuat kesimpulan dengan cara siswa menyimak dan menyimpulkan teks bacaan yang dibaca oleh guru, Bu. Ya, benar sekali ya Mbak Putri ya. Terima kasih Mbak Putri. Nah, anak-anak, sekarang kita akan Bu. Ya, sekarang kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia. Nah, materi inti kita hari ini yaitu membuat kesimpulan dari teks laporan yang dibaca. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu nanti setelah anak-anak membaca sebuah teks bacaan, kalian mampu menemukan ide pokok dengan tepat. Lalu, nanti setelah kita berdiskusi bersama, kalian mampu menulis kesimpulan dengan terperinci berdasarkan ide pokok dari teks bacaan. Nah, sekarang kita memasuki kegiatan inti ya, yaitu membuat kesimpulan dari teks laporan yang dibaca. Nah, sekarang amati video YouTube berikut. Nah, Ibu akan memberikan sebuah video YouTube, nanti anak-anak perhatikan baik-baik dan simak baik-baik. Nanti Ibu akan memberi sebuah pertanyaan. Sebuah teks atau bacaan yang memiliki suatu topik tertentu pastilah dapat ditarik kesimpulannya. Bagaimana cara mengambil kesimpulan dari paragraf teks bacaan tersebut? Mari kita simak penjelasan berikut ini.
Kesimpulan adalah intisari dari sebuah paragraf. Agar dapat menyimpulkan isi bacaan, maka harus membaca seluruh teks paragraf. Perhatikan langkah menentukan kesimpulan dari suatu paragraf. Langkah yang pertama adalah bacalah secara intensif teks tersebut. Langkah yang kedua adalah tentukan ide pokok dari paragraf pada teks bacaan. Langkah yang ketiga, simpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok paragraf. Sebagai contoh, Nah, anak-anak, berdasarkan video tadi yang kita lihat, sekarang Ibu ingin bertanya, anak-anak, apakah kalian tahu apa itu kesimpulan? Ayo, siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, ayo Mbak Kinanti, silahkan. Langkah yang pertama adalah bacalah secara intensif. Teks tersebut, langkah yang kedua adalah tentukan ide pokok dari paragraf dan pada teks bacaan langkah yang ketiga, yaitu menyimpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok paragraf. Nah, yang tadi, baik, terima kasih ya Mbak Kinanti. Yang Mbak Kinanti tadi sebutkan, itu tadi adalah langkah-langkah membuat kesimpulan ya. Nah, kalau kesimpulan itu, yaitu intisari dari sebuah paragraf. Nah, berdasarkan video tadi, ternyata bisa kita pahami bahwa kesimpulan merupakan intisari dari suatu paragraf atau pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok atau informasi penting dari uraian panjang atau teks. Nah, kesimpulan dimaksudkan untuk membantu pembaca untuk memahami paragraf. Nah, kita dapat menemukan kesimpulan jika sudah membaca teks secara keseluruhan. Dalam kesimpulan, terdapat gagasan yang terdiri dari rangkaian fakta-fakta dan ide pokok. Baik itu gagasan yang berada di awal atau di akhir kalimat, bahkan bisa jadi gabungan dari beberapa kalimat awal dan akhir. Nah, ternyata sebelum kita membuat kesimpulan itu, kita harus mengetahui unsur paragraf. Unsur paragraf itu ada dua, yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas. Ayo anak-anak, ada yang tahu apa itu kalimat utama dan kalimat penjelas? Saya, Bu. Ya, Mbak Putri, silahkan. Kalimat utama itu kalimat yang paling umum dan dijelaskan oleh kalimat lain, Bu. Sedangkan kalimat penjelas yaitu kalimat yang berisi informasi pendukung untuk kalimat utama, Bu. Ya, benar sekali ya, Mbak Putri. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Nah, kalimat utama yaitu merupakan kalimat yang paling umum dan dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain. Nah, kalimat utama itu bisa terletak di awal paragraf, akhir paragraf, atau maupun campuran. Nah, dalam kalimat utama itu biasanya kita bisa memperoleh ide pokok. Nah, sedangkan kalimat penjelas sendiri yaitu berisi informasi-informasi pendukung untuk kalimat utama. Nah, cara membuat kesimpulan yaitu simpulan dapat dibuat berdasarkan dengan menemukan informasi penting dari sebuah teks terlebih dahulu. Lalu yang kedua, simpulan disajikan dalam satu kalimat yang berisi pernyataan yang berasal dari ide pokok dalam teks. Lalu catatlah informasi ide pokok terkait dengan isi teks. Setelah itu, kembangkan menjadi sebuah paragraf. Nah, ternyata membuat kesimpulan itu ada ciri-ciri kesimpulan yang baik. Yang pertama, memuat pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Lalu berisi intisari dari tulisan atau teks. Lalu kita mulai dulu dari khusus ke umum. Lalu suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Lalu yang selanjutnya yaitu ditulis menggunakan kosakata baku. Nah, anak-anak, ada yang mengetahui apa itu arti kosakata baku? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Kinanti.
Kosakata baku adalah kosakata bahasa Indonesia yang sesuai dengan KBBI dan ejaan yang disempurnakan atau EYD, Bu. Ya, terima kasih Mbak Kinanti. Benar ya. Jadi kosakata baku adalah kosakata bahasa Indonesia yang sesuai dengan KBBI dan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, langkah-langkah membuat kesimpulan itu, yang pertama membaca teks bacaan dengan teliti dulu. Lalu kita menentukan kalimat utama paragraf, kemudian kita menentukan ide pokok paragraf, lalu kita tentukan dulu informasi penting dari kalimat penjelas setiap paragraf. Setelah itu, kita menyusun ide pokok dari informasi penting kalimat penjelas menjadi kesimpulan paragraf. Lalu yang keenam, kita merangkai kesimpulan paragraf menjadi kesimpulan teks bacaan. Nah, untuk memahami pengertian dan ciri serta langkah kesimpulan tadi, yuk kita membuat contoh membuat kesimpulan. Nah, di sini ada teks bacaan dengan judul Beternak Ayam. Nah, teks bacaan ini terdiri dari 2 paragraf. Nanti paragraf pertama dibacakan oleh Mbak Putri ya, lalu paragraf kedua dibacakan oleh Mbak Kinanti. Ayo Mbak Putri, silahkan dibaca teks bacaan dengan judul Beternak Ayam. Baik, Bu. Beternak ayam. Ayam termasuk kelompok hewan ovipar, artinya ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam betina umumnya mulai bertelur setelah berusia 5 bulan. Jumlah telur yang dihasilkan ayam bervariasi, tergantung jenis ayam, usia, dan kondisi lingkungan tempat tinggal ayam tersebut. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Putri. Ayo silahkan Mbak Kinanti dilanjutkan. Ayam dibudidayakan untuk diambil dagingnya, telurnya, maupun bulunya. Daging ayam cukup digemari karena rasanya yang lezat dan kandungan gizinya yang cukup tinggi. Telur ayam biasanya diolah menjadi telur dadar, martabak telur, telur pindang, dan berbagai jenis olahan lainnya. Selain daging dan telurnya, ayam juga dapat dimanfaatkan bulunya, yaitu sebagai bahan pembuatan kemoceng dan kerajinan tangan, Bu. Ya, terima kasih ya Mbak Kinanti. Nah, berdasarkan teks bacaan tadi, sekarang kita akan mencari kalimat utama dan ide pokoknya. Nah, tadi kita ketahui bahwa paragraf 1 yaitu ayam termasuk kelompok hewan ovipar. Artinya, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ayam betina ini umumnya bertelur setelah berusia 5 bulan. Jumlah telur ayam dihasilkan bervariasi tergantung jenis ayam, usia, dan kondisi lingkungan tempat tinggal ayam tersebut. Nah, berdasarkan paragraf 1 tadi, kita dapat mengetahui bahwa kalimat utamanya yaitu ayam termasuk kelompok hewan ovipar. Nah, kalimat utamanya ternyata kita temukan yaitu terletak di awal paragraf atau deduktif. Lalu, setelah kita menemukan kalimat utamanya, kita dapat mengetahui bahwa ide pokoknya yaitu ayam hewan ovipar. Nah, selanjutnya ini ada paragraf kedua. Ayo, siapa yang bisa menentukan kalimat utama dan ide pokoknya? Saya, Ibu. Ya, Mbak Putri silahkan. Pada paragraf 2 ini kalimat utamanya yaitu ayam dibudidayakan untuk diambil dagingnya, telurnya maupun bulunya. Kemudian ide pokoknya yaitu ayam diambil daging dan telurnya dan bulunya, Bu. Ya, benar ya Mbak Putri. Terima kasih Mbak Putri. Sama-sama, Bu. Jadi, ya kalimat utamanya yaitu ayam dibudidayakan untuk diambil dagingnya, telurnya, maupun bulunya. Nah, ternyata paragraf kedua ini kita temukan kalimat utamanya juga terletak di awal paragraf atau deduktif. Lalu ide pokoknya yaitu ayam diambil daging, telur, dan bulunya. Nah, jadi dapat kita dapat mengambil kesimpulan. Nah, kesimpulan paragraf 1 itu ayam merupakan hewan ovipar yang akan bertelur setelah berusia 5 bulan. Lalu pada paragraf kedua yaitu kesimpulannya ayam dapat dimanfaatkan dagingnya karena lezat dan bergizi. Nah, telurnya dapat dijadikan berbagai olahan dan bulunya dapat dijadikan kerajinan. Nah, berdasarkan
kita menemukan kesimpulan dari paragraf 1 dan paragraf kedua, ternyata kita dapat hasilnya nih, kesimpulan teks bacaan. Nah, anak-anak ada yang mengetahui apa kesimpulan teks bacaan tersebut? Ayo, Saya, Bu. Ayo, siapa yang tahu? Mbak Kinanti atau Mbak Putri nih? Saya, Bu. Ya, ayo Mbak Putri, silahkan. Kesimpulan teks bacaan yaitu ayam merupakan hewan ovipar yang dapat dimanfaatkan dagingnya karena lezat dan bergizi. Ternyata dijadikan bahan olahan serta bulunya dijadikan kerajinan, Bu. Ya, benar sekali ya. Good job Mbak Putri. Karena Mbak Putri bisa membuat kesimpulan dari teks bacaan tadi, Ibu berikan 1 bintang untuk Mbak Putri. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, materi tentang cara membuat kesimpulan ini, apakah kalian sudah paham bagaimana cara membuat kesimpulan dari teks bacaan yang dibaca? Sudah paham belum? Sudah. Alhamdulillah, sudah ya. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok. Nanti Ibu bagi di WA ya. Setelah itu, silahkan kalian berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Bacalah teks Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia. Lalu berdiskusi dengan temanmu untuk membuat kesimpulan dari isi bacaan tersebut ya. Nah, jangan lupa anak-anak, kalian harus menggunakan kosakata baku. Nah, Ibu beri waktu selama 15 menit ya anak-anak. Silahkan mengerjakan. Baik, Bu. Bu. Nah, adakah karena waktunya sudah habis, adakah anak-anak yang ingin menyampaikan untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok saya, Bu. Ya, ayo silahkan kelompok Mbak Putri. Kesimpulannya adalah Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya ragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau memiliki kekhasan hewan masing-masing. Misalnya Pulau Komodo untuk melindungi hewan dan tumbuhan. Indonesia membangun Taman Nasional di Kalimantan, Taman Nasional Tanjung Puting dibuat untuk melindungi orang utan. Faktor berkurangnya beragam jenis hewan dan tumbuhan berasal dari manusia. Misalnya pengaruh fungsi-fungsi hutan sampai dengan perburuan liar. Sudah, Bu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Putri. Sama-sama, Bu. Ayo, ada lagi yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Kinanti. Jadi kesimpulannya adalah Indonesia memiliki beragam jenis hewan dan tumbuhan. Pemerintah membuat Taman Nasional untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Namun bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan, Bu. Ya, terima kasih Mbak Kinanti. Wah, hebat-hebat sekali ya anak-anak Ibu. Karena kalian sudah berani mempresentasikan hasil diskusinya, Ibu kasih 1 bintang untuk setiap kelompok yang tadi mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang berdasarkan dari teman-teman anak-anak tadi, kita mendapatkan kesimpulan bahwa Indonesia memiliki beragam jenis hewan dan tumbuhan. Nah, pemerintah membuat Taman Nasional untuk melestarikan hewan dan juga tumbuhan tersebut. Namun, bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Nah, sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi di Google Form. Nah, link soal ini akan Ibu share di WA Group ya. Kalian mengerjakan, Ibu beri waktu selama 20 menit. Nah, sekarang kalian kerjakan ya. Ibu beri waktu selama 20 menit. Selamat mengerjakan.
Bu. Nah, sudah selesai ya anak-anak? Ya, Bu. Nah, ternyata berdasarkan soal evaluasi tadi, ternyata ada beberapa siswa yang nilainya di atas KKM atau di atas 75 dan di bawah KKM atau di bawah 75. Nah, bagi anak-anak yang nilainya di atas KKM, silahkan kalian mengerjakan tugas di buku siswa halaman 143. Nah, sedangkan bagi anak-anak yang nilainya di bawah KKM, nanti akan ada jam tambahan atau les tambahan. Nah, untuk jadwalnya nanti akan menyusul ya, akan Ibu bagikan di grup WA. Nah, berdasarkan materi hari ini, adakah anak-anak yang ingin membantu Ibu untuk membuat kesimpulan pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Kinanti. Jadi kesimpulannya adalah pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok atau informasi penting. Dari uraian panjang atau teks, lalu dari kesimpulan yang baik itu ada satu pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua berisi intisari dari tulisan atau teks. Yang ketiga ditulis menggunakan kosakata atau textbook. Ya, terima kasih Mbak Kinanti. Nah, anak-anak, adakah yang ingin menambahkan untuk membuat kesimpulan pada pagi hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Putri. Kesimpulan selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat kesimpulan. Itu ada 1, membaca teks bacaan dengan teliti. Kedua, menentukan kalimat utama paragraf. 3, menentukan ide pokok paragraf. Keempat, menentukan informasi penting kalimat penjelas setiap paragraf. Kelima, menyusun ide pokok dan informasi penting kalimat penjelas menjadi kesimpulan paragraf. Dan yang keenam yaitu merangkai kesimpulan paragraf menjadi kesimpulan teks bacaan, Bu. Ya, terima kasih ya Mbak Putri. Nah, Sama-sama, Bu. ya, untuk kegiatan refleksi hari ini, Ibu ingin bertanya, apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan hari ini? Membuat kesimpulan bacaan, Bu. Ya, benar ya. Bu. Ya, nah sudahkah anak-anak bisa menulis kesimpulan dengan terperinci berdasarkan ide pokok dari teks bacaan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, lalu adakah yang ingin anak-anak tanyakan atau sampaikan pada pembelajaran hari ini? Sepertinya belum. Belum. Ya, belum ada ya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan mempelajari membuat penilaian terhadap suatu kesimpulan dengan detail. Nah, anak-anak, ternyata pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, adakah yang ingin membantu Ibu untuk memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Kinanti. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, baik. Terima kasih Mbak Kinanti. Nah, anak-anak, Ibu akhiri ya, kalian tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan, makan-makanlah dengan makanan yang sehat ya anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali.